Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulangi pa ingat ni kasaba mega mupa direk kali sa dana. Bugi atau Mangkasa yung bakanya. Bugis Makassar nih. Sini Makassar, sini Bugis. Ya. Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan di dalam kitabnya, siapa orang yang senang menebar salam, maka sesungguhnya ia telah memanjatkan doa yang paling mustajab kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam doa tersebut kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan berkat dari Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ulangi Pak Imam, semoga yang menjawab salam saya dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang menjawab salam saya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang menjawab salam saya agar segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Termasuk urusan COD tak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Sadaqallahul azim. Pertama-tama, marilah kita senantiasa kembali memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini Allah masih memberikan kita begitu besar nikmatnya. Di antaranya nikmat iman, nikmat kesehatan, juga nikmat kesempatan, sehingga kita bisa hadir bersama-sama untuk menghadiri takziah atas berpulangnya ke rahmatullah orang tua kita almarhumah Dewaru binti Delipo. Semoga amal ibadah almarhumah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan tempat yang terindah di sisinya. Amin ya rabbal amin. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah takziah yang dimuliakan Allah, pertama-tama yang saya hormati dan yang saya muliakan seluruh jamaah yang telah hadir pada malam hari ini untuk menghadiri takziah malam ke-7, dan yang saya hormati Bapak Ketua RT, Ketua RW, Ketuaku Bapak Haji Muhammad Yunus, dan juga yang saya hormati ada guru saya Ustaz Dr. Muhammad Syamsir yang kali MA, dan yang saya hormati yang memfasilitasi saya sehingga saya bisa hadir Bapak Agus. Apabila bulan ini Kutai, saya juga heran masa orang Thai yang panggil saya ke sini, tapi alhamdulillah dengan beliau sanggup atau memfasilitasi saya sehingga hadir. Dan pertama-tama saya hadir di depan tak semua,
untuk membawakan acara takziah. Biasanya di masjid. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini saya berterima kasih juga kepada sahibul musibah. Sebenarnya meninggal ini adalah almarhumah Ibu Waru bin Limpo. Ini adalah orang tua kami karena saya waktu kecil selalu bergaul di sini di daerah Jembatan ini. Kayaknya saya kenal betul dengan beliau. Jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang kematian di dalam Al-Qur'an berulang kali disebutkan ini ayat kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti merasakan yang namanya mati. Masuk dulu. Saya ulangi. Ayat ini seringkali diucapkan kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan yang namanya kematian. Ayat ini Bapak Ibu berulang kali disebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama berulang dalam surah Al-Anbiya. Yang kedua berulang dalam surah Al-Ankabut. Dan yang ketiga berulang dalam surah Al-Anbiya. Ekatellu riulangi ilalang Al-Qur'an berulang kali. Bahkan ayat ini sangat populer. Kullu nafsin za'iqatul maut. Bahkan diperjelas lagi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mautu babun. Mati itu ibarat sebuah pintu. Jadi saya ulangi, al-mautu babun. Mati itu ibarat sebuah pintu. Wa kullun nasi dakhiluhu. Setiap manusia, setiap hamba Allah pasti akan melewati, pasti akan memasuki yang namanya pintu tersebut. Ibu, pintu apa namanya? Mati mu senang atau mana ku mati? Ibu, pintu apa namanya? Pintu kematian. Sangat jelas ya. Jadi ayat ini sangat jelas. Dari keungka atau materi umumkan masih ibu, ada yang disampaikan di masjid orang meninggal, dah usah pakai heran. Aja nata masalah ibu, makan nasabah sesuatu yang pasti. Diumumkan di masjid, telah berpulang ke rahmatullah Ibu almarhumah Dewaru binti Limpo. Biasa itu. Dah usah heran, dia kita bangkai. Nabila Ustaz dari di pasar belanja beli sayur pulang meninggal dunia. Biasa itu. Nabila Ustaz dari di CPI olahraga Ustaz pulang meninggal dunia. Biasa itu. Dah usah heran ibu. Dia kita bangkai. Yang perlu diherankan, kalau lama meninggal, nah bangun pergi beli sayur. Nak lagi malah. Yeah. Kematian ini sesuatu yang pasti Bapak Ibu. Tidak ada yang tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urang kemakutan dari Nabi ya Rasulullah. Menghadapi umat ya Rasul. Kapan ada saya tiba ya Rasulullah? Nabi takong kemakutan tentang kematian, tentang ajal, dia naule pribadi. Tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena Nabi itu hanya diam 1000 bahasa. Tidak bisa menjawab apa-apa kalau ada yang tanya tentang kematian. Tapi diamnya Rasulullah hanya wahyu yang turun langsung menjawab pertanyaan tersebut. Apa kata wahyu tersebut? Yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan Muhammad, kalau ada yang tanya kamu tentang kematian, kung kamu tanya tentang ajal, maka katakan Muhammad, qulir ruhu min amri rabbi.
maka mati itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Tania urusan ibu. Ibu, ku kasih contoh. Seandainya kematian ini adalah urusan di dalam rumah tangga kita, ibu, ya, contoh gini nah, contoh, marah nah, ya, contoh. Seandainya kematian ini adalah urusan kita di dalam keluarga kita, kira-kira ibu ijello riolo, ibu kah atau bapak riolo? Ibu, kau memang ijello riolo. Tak kalian ke bapaknya. Ibu, halo. Ada di orang kah? Ini siapa? Bila memang siapa yang mau tunjuk duluan? Ibu kah atau bapak? Nggak tahu banget yang mati ya. Kalau yang di sini siapa yang mau tunjuk duluan? Ibu kah atau bapak dulu? Mama. Ada yang bilang bapak. Mati ki ayah ini najello. Oh bapaknya ya? Pak Yunus. Selaku ketua RW. Ijello. Matai Pak Yunus sampai tetai ke benena. Tentu tidak ada yang mau duluan. Makanya nasabah ya roh amatiannya merupakan pelajaran yang sangat berat, sangat menakutkan bagi kita yang masih hidup. Makanya perbanyak amal ibadat sebelum menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Paigai pokok-pokoknya perbanyak persiapan sebelum menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa persiapan kita sebelum menghadap kepada Allah? Ada potongan ayat seperti ini. Wa tasawwadu fa inna khairas zadi taqwa. Sebaik-baik bekal itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang perlu kita butuhkan. Paigai persiapan perbanyak amal ibadat sebelum menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Paigai bokota. Ada potongan hadis yang mengatakan seperti ini. Man dahalal kubur. Siapa yang masuk dalam kubur. Ini kita utama kubur we. Inai tama di kubur ka. Bila sadin. Lalu dia tidak mempunyai bekal. Dek gaga bekalnya. Dek gaga persiapannya. Dek gaga bokong-bokongnya. Maka annaba rakibat bila safinah. Maka ia seperti orang yang akan menyeberangi lautan tanpa perahu. Malimbang dek gaga lopi. Kira-kira Bapak Ibu tenggelam atau dek? Ibu, tenggelam atau tidak? Tenggelam. Pasti tenggelam. Begitulah perumpamaan orang yang akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu tidak ada persiapannya, tidak ada bekalnya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan menyeberangi lautan, pasti akan tenggelam. Pakai amalat tadi. Iya. Dan sampai ia amatian ini dia akan miskin. Tidak ada yang tahu ini kematian. Ada orang sehat saja tiba-tiba meninggal dunia. Engkau tahu lo kami olahraga mati. Dia bisa ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentang kematian ini Allah merahasiakan 3 hal. Yang pertama, kapan Allah menjemput nyawa kita. Dia bisa ibu. Tidak ada yang tahu ini yang namanya kematian. Dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya perbanyak memang amal ibadat. Karena ini tentang kematian dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Seandainya Bapak Ibu, seandainya ya kita tahu waktu kematian tak, kira-kira Bapak Ibu apa yang dilakukan seandainya makarepong Allah Ta'ala melalui malaikatnya, ini ibu, ini bapak, 2 ngesomami utunta tua rinon. Kira-kira dalam 2 hari itu ibu, apa yang kita lakukan? Yang di sini dulu, apa yang kita lakukan bu? Berbuat kebaikan 1.
Di sini beribadah. Ketiga, main tembak-tembak. Perbanyak ibadah. Ya. Namanya kematian ini dia gagal miseng. Almarhumah umuruna sekitar 81 tahun. Maka dia Nabi tak umuruna ummakku matu baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Soalnya maka dia Nabi tak umuruna ummakku baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Almarhumah mereka dibonusnya 81 tahun. Kalau ada di sini umurnya 59,9%, waspada nih. Padahal lu waspada. Iya. Aja dah siapa nih? Ya. Ayo 10 menit. Ya. Dari PGM persiapan. Ini dirahasiakan oleh Allah tentang kematian. Seandainya makarepuang Allah Ta'ala, Bapak Ibu, seandainya Allah bilang yang akan dicabut nyawanya itu berdasarkan huruf acak, mulai dari huruf A sampai huruf Z, manrasa di huruf A pertama dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contoh A. Begitu. Pakai sini. Iga na ako Anto, Aswar, Anita. Itu A. Satu mana nih? Yang A dulu. Ani. Jangan selalu Aziz. Kalau saya duluan, kalau meninggal siapa yang ceramah? Pertanyaannya itu. Tidak mak ceramah Kuya Riolo. Aziza, Anwar, Agus. Mati ki Agus. Anto. Ada Anto. Satu bulan kemudian setelah mati mana huruf A, nosi huruf B. Burham, Bahar, Bojes. Apa Bojes? Oh, nak basket ni baginya. Burhan, Baso. Ada Baso. Basir. Basir. Iya. Satu bulan kemudian meninggal huruf B, huruf C lagi. Tapi memang dia. Cica, Caca, Cahaya, Cacing, Cinta. Iya sih. Caleda. Betul apa nih? Satu bulan kemudian huruf D lagi. Dedi. Daharam. Kan rasa ke daharam. Begini ya daharam ya. Hah? D, ingat D. Dedi, Dandi. Satu bulan kemudian begitu seterusnya sampai huruf Z. Ini kamat kada nasa ustaz yang paling bagus tahu itu ustaz huruf Z. Maka terakhir di mati. Apa bagusnya? Dia sendiri mandi dirinya, dia sendiri bawa dirinya ke kuburan. Dek jangan kesina. Ini adalah rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kapan Allah menjemput nyawa kita. Kemudian yang kedua, di mana Allah menjemput nyawa kita. Semua orang ingin meninggal di rumah. Maka kita kubolana, nasabak kubolana, maega tahu kapole doa kaki, maega tahu pole mitaki. Almarhumah meninggal di mana? Di rumah. Kita mana keluarganya bacanya surah Al-Fatihah. Makanya yang namanya kematian itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di mana Allah menjemput nyawa kita. Itu yang kedua. Yang ketiga ada sabana. Engkau tahu mati karena sakit. Engkau tahu mati karena sehat-sehat saja. Engkau tahu mati loke kampung li mana lisu. Engkau tahu mati loke rekreasi. Ya. Bahkan
banyak kejadian kita lihat di media sosial. Di permandian Tompo Bulu itu ada 3 seorang mahasiswa, ya. Sementara mandi-mandi padahal tepat pada hari Jumat. Nah, sotinya alena. Sementara mandi-mandi orang pergi salat Jumat. Nah, sotinya alena. Dilihat itu. Hilang pas satu-satu. Dia risih. Ini hanya sebab. Makanya yang namanya kematian ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah takziah yang dimuliakan Allah. Oke, siapa nih? Ya pokoknya 2 jaki ini 2 jam. Ya. Si tahan kaki. Ya. Jadi tahan itulah ya. Tahap betul. Jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah rahasia Allah tentang kematian dan gagal misengi. Dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu lokta meninggal dunia. Masuk ya? Masuk. Terlambat ya, namun. Lanjut. Jawab Ustaz, betul ya. Nampaknya. Tambay. Tambah. Ya. Jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paigai memang dipersiapkan sebelum menghadap kepada Allah magai. Nasabaya roku buru Bapak Ibu di dalam hadis mengatakan nauliki kalima sieso siwani. Di dalam hadis lain mengatakan kubur memanggil kita sabu amarwah kapitu sieso siwani nauliki ya roku buru. Cuma ada yang kalinya seandainya yang kalinya naulil lari mana di kamar. Yang lari itu. Ya. Apa kata kubur? Yang pertama kata kubur, wahai seluruh penghuniku, ana baitu wahda faj'allaka munisan bi qiraatil Qur'an. Akan ada nanti satu rumah di mana di dalam rumah itu faj'allaka munisan, maka bawalah temanmu dari rumahmu. Apa yang kita bawa? Bukan teman bermain, bukan sahabat yang kita bawa, bukan tetangga yang kita bawa, tapi apa yang kita bawa? Faja'allaka munisan bi qiraatil Qur'an, yakni pahala bacaan Al-Quran yang pernah kita baca di dunia. Maka itulah nanti akan menemani kita dari rumah menuju alam kubur kita, yakni pahala bacaan Al-Quran. Faja'allaka munisan bi qiraatil Qur'an. Hari itu nalori ki mengaji. Ibu-ibu senang membaca Al-Quran? Bapak-bapak suka membaca Al-Quran? Orang yang selalu membaca Al-Quran, orang yang selalu mengamalkan Al-Quran, maka surga yang rindu kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Bukan kita yang rindu kepada surga, tapi surga yang akan merindukan kita. Masya Allah. Hari penalori ki mengaji, pahalanya luar biasa. Man qara harfan bi kitabillah falahu bihi hasanatan. Siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf saja, maka 1 huruf itu dibalas oleh Allah menjadi 10 kali lipat kebaikan. Masya Allah, pahalanya luar biasa. Itu di luar Ramadan. Bagaimana di dalam bulan suci Ramadan, bahkan dilipat gandakan oleh Allah menjadi berlipat-lipat kali pahalanya. Narik ko naluri ki mengaji. Mapatambal kurang. Tapi beda di sekarang pudi makukuy. May tahu di nelo mengaji. May tahu di nelo mau baca Quran aja. Nah, sama sekarang itu kita dikalahkan oleh teknologi yang sangat canggih, yaitu HP. Kita tunjuk bilang HP ini sangat luar biasa. Disuruh kita mengaji sampai 5 menit 10 menit cakarulu nih. Tapi disuruh kita curi HP mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi sanggup bermain HP. Ada di sini? Ada atau tidak ada? Tidak ada. Di sana di banyak, di Singapura. Di sini tidak ada suka main HP. Apalagi ibu-ibu. Asli lah wedding. Ya, disuruh mengaji sampai 5 menit 10 menit cakap dulu nih. Ya. Tapi suruh waktu HP ya. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi sanggup bermain HP. Pengaruhnya itu luar biasa. HP itu luar biasa. Memang luar biasa pengaruhnya itu HP. Iya. Coba lihat ibu-ibu.
Mau belanja pakaian di mana? Di HP. Di Lazada? Di Shop? Naising ibu karena memang pelaku. Beli pakaian di Lazada, beli pakaian jilbab di Shopee. Di mana lagi Bu? Di TikTok. Apalagi tuh ibu kalau keranjang kuning. Asisten bapak kasih makamanya COD. Giliran COD bapak naruntuh. Ini itu suami tega masih ada tanjang. Aku selalu pesan keranjang kuning ibu. Ya, kemasihan suami ta. Ya. Bahkan anehnya, HP itu begitu canggihnya sekarang. Iya. Luar biasa. Mau saya beli pulsa HP di HP, betul atau tidak? Betul atau tidak Bu? Itu saya HP ku canggih sekali. Ustaz, HP kurang. Ini HP saya sangat canggih. Lampu saja di rumah bisa kumatikan. Nah kan caranya Ustaz, ku telepon istriku, palanto di lampu. Iya. Nah kalau memang sekarang zamannya teknologi sangat canggih. Rajin kita mengaji, rajin kita membaca Al-Quran, kita dapat pahalanya. Di dalam bulan suci Ramadan dipergandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu di sini rajin membaca coba lihat mukanya bercahaya semua karena cahaya apa itu? Nah, kita tahu dibilang cahaya lampu. Coba saya tes dulu ibu-ibu bacaan tadi. Yang di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Al-Quran. Bagus. Nah, apa? Sini dulu. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ibu-ibu di sini rajin semua membaca Al-Quran di rumah. Buktinya dia tahu. Kita ganti soal. Ibu-ibu, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Ibu-ibu, kenapa satu orang ini? Jadi 2 tahun menghafal gue. Kalau orang mengaji, coba bapak-bapak, jangan bikin malu laki-laki bapak, karena yang berdiri depan tak laki-laki. Harus tahu sambung ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di sini. Qul huwallahu ahad. Betul bapak ini luar biasa. Hafal betul surah Al-Ikhlas. Gimana ibu? Itu apa nih? Kenapa pati? Apa ini? Oh, yang gampang. Ya itulah laki-laki. Berarti bapak-bapaknya di sini rajin semua membaca Al-Quran di rumah. Buktinya dia sambut tadi ayat yang saya kasih. Surah Al-Ikhlas. Kalau kita membaca Al-Quran, apa saja yang dihafal ibu? Apa saja yang dihafal bapak? Di dalam bulan suci Ramadan kita hatamkan Al-Quran 30 juz. Nah bilang Ustaz, tidak bisa hatamkan Al-Quran dalam 1 bulan 30 juz. Tadi harus sampai ceramah. Tidak bisa hatamkan 30 juz Ustaz. Yang dihafal saja ibu. Apa yang dihafal? Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin. Itu saja yang dihafal Bapak Ibu. Qul huwallahu. Siapa yang membaca surah Al-Ikhlas dulu di bawah ulang, maka pahalanya sama dengan hatam Al-Quran. Qul huwallahu. Masuk pajak kiamat turun orang lagi. Jika anak tembun pasti Qul huwallahu ya, pasti Qul huwallahu. Iya.
yang dihafal saja. Kita baca Al-Quran surah Al-Ikhlas tiga kali, maka pahalanya sama dengan khatam Al-Quran. Maka inilah nanti yang akan menemani kita di yaumil akhir, dari rumah kita menuju alam kubur kita. Waja'allaka munisan di qiraatil Quran, yakni pahala bacaan Al-Quran yang pernah kita baca di dunia. Itulah nanti yang akan menemani kita. Itu kata kubur yang pertama. Masih ada 5, masih ada 6. Apa kata kubur yang pertama? Yang kedua, wahai seluruh penghuniku, ada waitu soal munkar wa nakir. Akan ada nanti satu rumah di mana kita akan ditanya oleh munkar wa nakir. Man rabbuka, ma qiblatuka, ma dinuka. Semua pertanyaan munkar nakir ini engkau mana ilah sampaikan ke Bapak Ibu. Nakutana kimatu munkar wa nakir. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dia membalas saya, dia menjawab inna palu-palu ke munkar nakir. Makanya sahabat dia masuk panjang. Salat itu adalah amal ibadah yang pertama dihisab oleh Allah. Amal ibadah yang pertama diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sempayakin. Jadi kimamu Ibu, jadi kimamu Bapak, engkau bantu saya di waktu ini riolona iman ini. Disempayang. Berbondong-bondong datang ke masjid untuk berjamaah. Berbondong-bondong datang ke masjid untuk salat. Engkau bantu saya di waktu ini iyakka lo masih dia, ini ibule lo masih dia. Jadikan renungan ini. Nah sahabat, ya resem pajangnya amal ibadah yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah sahabat, mereka tahu makukwe na sampajang. Mereka tahu makukwe na pigaw ya saya sampajang 5 waktu. Kalima misiya soswani nauli kwa Allah Ta'ala lo sampajang. Hayya salat, mari kita salat. Tapi terkadang seorang hamba hanya melalaikan salatnya. Inilah kata Nabi di dalam Al-Quran, wawailun lil musallin allazina hum an salatin sahun. Celakalah orang yang salatnya bagaimana? Yang melalaikan salatnya, yang menunda-nunda salatnya, yang meninggalkan salatnya. Apalagi ibu-ibu, ungkap Pak Bunting paitani may gadi na sampanya. Buntingi tetesegi, amore tete asera. Magkadamagi ng mga sumpanya, e pabuntingi ustas. Sidiwan to na nalupay. Matama to asarain, magi niya masumpanya, e panapura buntingi ustas. 2 ni watu. Matama mga ribiya matu, e panasumpanya, mapamula ni cakarudu. Isa matindroy, pura masumpanya subuh na moto. Inilah orang yang paling celaka, orang yang meninggalkan sholatnya, yang melalaikan sholatnya, yang meninggalkan sholatnya. Nah sebelah sampaiannya hanya gara-gara pengantin, hanya gara-gara bukti. Nah sama makukai mereka tahu isura na sumpahnya. Contoh, mereka ini pakutanan na daripada lo masih dia, mereka ini masumpahnya. Apa itu? Tidak ada alasan orang tidak sholat. Beda dengan puasa, beda dengan sedekah. Sholat tidak boleh ditinggalkan. Maka dia masumpahnya, masembengak bisa pakai tayamum. Maka dia mau puasa, masembengak bisa ditunda, dikodok, bayar Allah di luar Ramadan. Maka dia sedekah, makura dari ustaz. Bisa tidak sedekah, bisa ditunda. Engkau pamatu daletan apa yang sedekah. Tapi kalau sholat, dia boleh tunda-tunda. Engkau tahu suruh masumpahnya, nasa ustaz pura ka masumpahnya koroseti masiji. Yang roh masiji engkau kuno engkau deh. Nasa ustaz diterima itu sembahyang, diterima. Saat itu sembahyang sah. Natarima po Allah Ta'ala jama bawan. Nabilang ustaz, pernah kau sholat kuliah itu di samping ustaz, sementara sholat kak di setiap tahiyat akhir menunjuk ustaz, langsung jadi yang menunjuk, langsung
Dia nak baca-baca langsung itu. Maka dia diterima itu sah, diterima. Saja itu sah. Nah bilang, Ustaz, pernah nggak juga salat kuliah itu di sampingku? Setiap dia tahiyat akhir menunjuk itu, nah putar-putar telunjuk Ustaz. Begini, nah putar begini, nampak cah. Nah bilang sah. Diterima gitu Ustaz, diterima. Kalau begitu Ustaz, siapa yang salah? Jadi saya bilang, kau yang salah karena sembahyangku. Lu lihat tangan orang goyang-goyang. Kerjakan saja apa yang diperintahkan oleh Allah. Siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah juga akan memperbaiki hidup kita. Nabi Muhammad SAW diperintahkan hijrah ke Madinah. Tahukah Nabi bahwa kota Madinah akan menjadi pusat Islam terbesar di dunia? Tidak tahu. Hanya ikhtiar dan ikhlas menjalankan perintah Allah. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan memukulkan tongkatnya ke laut dan laut itu terbelah. Tahu nggak Nabi Musa bahwa laut itu akan terbelah? Tidak tahu. Hanya ikhtiar dan ikhlas menjalankan perintah Allah. Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan membuat kapal di atas bukit, di atas gunung yang sangat tinggi, bahkan ditertawai oleh rakyatnya. Semakin kapal mebu kapal ya senang dulu. Tahukah Nabi Nuh bahwa akan terjadi banjir bandang yang sangat dahsyat di zamannya? Tidak tahu. Hanya ikhtiar dan ikhlas menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjalankan perintah Allah dengan ikhlas, ikhtiar, maka Allah akan memperbaiki hidup kita. Jemaat takziah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kerjakan saja apa yang diperintahkan oleh Allah, maka Allah pula lah yang akan memperbaiki hidup kita. Jemaat takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Almarhumah adalah orang yang sangat baik. Agak rutin. Almarhumah adalah orang yang sangat baik, buktinya banyak orang yang hadir. Maega tahu boleh datang matazia. Maega tahu engkau matazia. Malam ketujuh ini. Malam ketujuh. Buktinya maega tahu. Kalau orang yang beriman meninggal, wa in kanat salihan. Jika orang yang meninggal itu adalah orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa in kanat salihan, maka ia akan berkata kepada keluarganya, qaddimuni coba. Wa in kanat salihan, jika yang meninggal ada seperti orang yang almarhumah, tentu yang berkata kepada keluarganya, qaddimuni, bawa aku cepat dari rumahku menuju alam kuburku. Bawa aku cepat dari rumahku menuju tempat peristirahatanku yang terakhir. Angkat aku cepat dari rumahku menuju alam kuburku. Itu kalau orang baik. Wa in kanat salihan, jika yang meninggal adalah orang yang bertakwa, ia sampaikan kepada keluarganya, akan ganti maka lobol aku menuju perkuburanku. Kayak kubur di Maros. Itu kalau orang beriman, Bapak Ibu, ingin diberangkatkan cepat. Nah suruh keluarga nanti ganti. Kenapa yang berkata demikian? Jika yang meninggal adalah orang yang beriman, ingin berangkatkan cepat dari rumahnya menuju alam kuburnya. Kenapa yang berkata demikian? Karena dia sudah melihat tempatnya di dalam surga. Nah ini tani alena menerima amal-amal terbaiknya di dalam surga. Itu kalau orang beriman. Wa in kanat shalihan. Lalu bagaimana sebaliknya? Wa in kanat ghairu shalihan. Jika yang meninggal itu adalah orang yang tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ia juga sampaikan kepada keluarganya. Nah sampaikan kepada keluarganya, ya wailaha, aina tazhabu biha, wahai keluargaku, jangan engkau bawa aku dari rumahku menuju alam kuburku. Jangan. Nanti yang itu alena boleh bolana menuju alam kubur. Wahai keluargaku, jangan engkau bawa aku. Magai nak kedamak korok, wa in kanat ghairu shalihan. Jika yang meninggal itu adalah orang yang tidak beriman,
tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ia sampaikan keluarganya tidak mau dibawa. Kenapa? Karena dia sudah melihat tempatnya di dalam neraka jahanam. Naita ni alena disisa di dalam neraka jahanam. Itu kalau orang tidak baik. Pabeseri-beseri, pabombe-bombe, kuramalan na yo mabeser se di lorong, kuramalan na yo si bombe se di lorong, kecuali Pak RW, kecuali Pak Imam. Magi ko Pak RW na bombe, de mato na runtu rasti. Ko Pak Imam, de gaga mato sumpajang ko mate. Iya. Kurang memang, na yo mana se di lorong si bombe-bombe. Ada yang di sini suka bombe-bombe? Ada? Tidak ada. Di Singapura lagi ada. Ibu, kutanya ibu, kalau suka ke bombe-bombe itu rugi besar. Kenapa saya bilang rugi besar? Dengarkan ibu, Pak. Yang suka bombe-bombe ya, nanti bikin acara di rumah ibu, pengantin atas siapa yang bantu di tetang? Yang di sana, siapa yang bantu ibu tetang? Tetangga. Akhirnya nanti anak di rumah siapa yang bantu ibu tetang? Yang di sana tetang? Yang gosip ki? Maka lagi dia. Waktunya gosip lagi ya. Kita tahu yang bilang nah. Tetangga itu adalah CCTV yang paling bagus. Nah, semangat kejadiannya di lorongnya. Maka miseng na sawa main. Ya, na tahu semua kejadian nasa. Engkau mantar nana urane, motor, ya ada antar kita mana grab. Iya. Betul gini. Iya. Jadi jaga hablum minan nas tadi. Pakai sini sumungata sipadatta rumah tahu. Hablum minallah kita sudah laksanakan. Menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangan. Ini yang perlu kita jaga. Hablum minan nas. Ini buktinya almarhum adalah orang yang sangat baik. Mereka tahu ungkapan taziah mulai dari malam pertama sampai dengan malam kedua. Jamaah taziah yang dimuliakan oleh Allah. Ketika almarhum disemayamkan di rumah, bagaimana cara menghadapi orang yang sedang sakratul maut? Kalau kita menghadapi orang yang sedang sakratul maut, yang pertama kita lakukan di dalam karangan Dr. Mustafa mengatakan, hadapkan tubuhnya menghadap kepada kiblat. Iga punya tugas ya, tentu di mana keluarganya, anak-anaknya, siapa anaknya? 5. Nah ini yang punya tugas. Imun itu tahun ini. Ya. Yang kedua, oleh mana keluarga anak-anak bacakan Quran. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Siapa di akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dahalal jannah. Mendengarkan kalimat la ilaha illallah, kita duduk di sebelah kanan, yang di sebelah kiri. Mendengarkan kalimat la ilaha illallah. Lakinu mautakum la ilaha illallah, dahalal jannah. Siapa di akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dahalal jannah, akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik kali ngaibu. Aja terbisi-bisi. Caranya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Perdengarkan. Duduk di sebelah kanan. Jangan bisi-bisi seperti ini. Enak kali ngai. Maka dia masuk, kalau proses akan 2 kali. Jadi diperdengarkan, insya Allah pasti ya itu dalam hatinya. Nah siapa yang mengucapkan di akhir hidupnya, dahalan jannah, akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang di sebelah kiri, dulu di sebelah kiri, maka tempatnya malaikat malakal maut di sebelah kiri. Ke kiri kitudang, ini matu na cabut nyawa tak malaikat. Salah cabut, ini sinatasia, ya. Kemudian yang terakhir, insya Allah akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh mana nih keluarganya? Pengajian, kamanin boleh daerah, boleh kampung. Maka ini adalah
tugas daripada keluarganya. Kemudian almarhumah dikuburkan di Maros. Matamaki pekarangan perkuburan, ucapkan ki assalamu alaikum ya ahlal. Lagi, assalamu alaikum ya ahlal. Jangan makin tunggu jawabannya. Makanya kita mau jawab waalaikumsalam itu. Ya. Kemudian yang biasa antar orang mati nih ke perkuburan, dekat ke dilihat lahat, macawe kitoro di lubangnya, ya. Jadikan nasihat, jadikan renungan bahwa saya juga akan seperti ini nanti. Jangan datang bersenda gurau. Nasabang kato tau biasa kalau kay mengantar atau mati, maigani cuculena maigani senda gurona. Contoh. Makaluru nih, lawan po kong napamalas pada satu makuya. Tidak boleh. Kita datang ke situ jadikan renungan. Ang kato biasa, naite batu nisan na tao Ya? Naite, apa na baca? Bojes. Bojes, sinisay ko sa amin na mano. Ito bakit bojes? Ya? Jadikan renungan, jangan suka bersenda guru. Datang ke perkuburan, kita menjadikan nasihat bahwa saya juga akan seperti ini. Almarhumah hanya jasadnya dikubur. Jasadnya dikubur di Maros. Rohnya tidak akan pernah mati sampai hari kiamat. Nauleng kamu pitudak ko sedetan. Almarhumah nasa engka manumuy nasa debola ko matasia. Engka manumuy ra keluarga ko matasia. Naita kiyon ni. Besok kadang-kadang itu dah. Apakah di sana atau di sini? Dan roh itu tidak akan pernah mati sampai hari kiamat. Engkau dua roh ditolak oleh Allah. Ada dua roh yang ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rohnya siapa itu? Yang pertama adalah rohnya orang yang meninggal dunia dalam keadaan bunuh diri. Maka ditolak rohnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau biasa kejadian di televisi di Kabupaten Pintu. Naracuni anak dua nampak minut itu baik terakhir. Maka orang yang seperti ini meninggalkan dunia dalam keadaan panah, tidak sanggup menghadapi dua dunia yang sangat panah ini, lalu dia mengambil jalan pintas dengan cara bunuh diri, maka ditolak rohnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang ditolak rohnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang meninggal dunia mempunyai hutang piutang lalu meninggal dunia, maka ditolak rohnya oleh Allah tanpa terselesaikan oleh pihak ahli waris. Maka ada biasa itu sebelum jenazah diberangkatkan perkuburan yang terakhir, ada pihak keluarga yang berdiri menyampaikan kepada halayak ramai bahwa apabila almarhum atau almarhumah mempunyai hutang piutang, silakan berhubungan dengan pihak ahli waris. Ini harus diselesaikan secara kekeluargaan. Mereka biasa tuh. Ya, jadi ada pihak ahli waris yang berbicara di depan bahwa apabila almarhumah mempunyai hutang piutang, silakan berhubungan dengan pihak ahli waris. Siapa orang yang meninggal dunia lalu meninggalkan hutang piutang tanpa terselesaikan, maka ditolak rohnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, ada seorang nenek yang berumur sekitar 80, 81, 85 tahun. Pernah meminjam jarum di tetangganya untuk menjahit bajunya yang rumit. Lokai pindah jarum ke tetangganya, pindah saya ke jarum tak, elo kajai baju kuya sape. Dipindah ini, napakin ajai ya bajuna. Pura ajai nalupai palisi, naselika iko ko sa pitue, nalupai palisi. Ini ibu meninggal dunia. Maka itu adalah menjadi hutang piutang. Yang kedua, ada bapak-bapak ya pinjam rokok di warung, dia nak bayar lagi, nah karena sudah bayar lagi, ya begitu sudah hutang lalu meninggal dunia, maka itu akan menjadi hutang piutang. Hati-hati, apalagi ibu-ibu yang suka main arisan.
beli arisan. Naik pertama rajin membayar, naik kedua rajin, naik ketiga rajin, naik keempat mulai kabur, naik kelima hilang. Ada patagihan di rumah, kemana memanu, bilang tidak ada. Yang tanya memanu, kalau pergi pasar, bawa kaki nggak pergi pasar kan? Yang ajar jalan memanu. Jadi hati-hati yang meninggalkan hutang piutang lalu meninggal dunia, maka ditolak rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia minta di antara umatku yang paling pintar, di antara umatku yang paling cerdas, kata Nabi, kalau kita yang paling cerdas itu orang-orang yang mempunyai pangkat atau jabatan. Presiden, bupati, gubernur, itu orang-orang yang pintar. Tapi kata Nabi, di antara umatku yang paling pintar, as-sawm sikran lil maut, yakni hambaku yang banyak mengingat akan kematian. Bahkan Imam Al-Ghazali pernah menyampaikan kepada muridnya, wahai muridku, yang manakah yang paling dekat dengan kamu dan yang manakah yang paling jauh dengan kamu? Atau ada murid Imam Al-Ghazali menjawab seperti ini, ya saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Yang paling jauh adalah tentu matahari dan bintang, sedangkan yang paling dekat adalah keluarga. Tapi kata Imam Al-Ghazali, jawaban itu tidak benar. Yang paling benar adalah yang paling jauh adalah waktu yang telah terlewatkan, sedangkan yang paling dekat itu adalah yang namanya kematian. Jadi ya amatiannya Bapak Ibu memang sangat dekat dengan kita. Di mana saja kita pergi, kematian itu sangat dekat dengan kita. Lokasi rekreasi, kematian dekat dengan kita. Pulang kampung, kematian dekat dengan kita. Tidak ada yang tahu. Makanya jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu Jibril alaihissalam turun ke bumi menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi nalor jadikan dirinya sebagai jaminan untuk umatnya, nalor jadikan dirinya sebagai tameng untuk umatnya. Kita semua yang dimaksud ketika Jibril alaihissalam turun ke bumi, wahai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara umatmu yang pernah berbuat dosa, pernah berbuat kesalahan, pernah berbuat maksiat, jika ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Apa kata Nabi? Wahai Jibril alaihissalam, kembali kepada Allah. Aku tahu umatku Jibril. Itu kata baginda Rasulullah. Aku tahu umatku. Nabi nalori menjadikan dirinya sebagai jaminan untuk umat. Ini mana yang dimaksud semua yang hadir di sini? Jibril alaihissalam yang kedua menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara umatmu yang pernah berbuat maksiat, pernah berbuat dosa, 1 bulan dia berdosa, 1 tahun dia berdosa, 1 minggu dia berdosa, jika rohnya nyawanya masih ada di tenggorokan, dighahir, ulang balik di tenggorokan, jika matanya menghadap kepada Allah ingin bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa. Nabi selalu menjadikan dirinya sebagai kami. Itulah umatku Jibril. Bahkan Rasulullah ketika berpulang ke rahmatullah, Nabi tadena sampai tenge keluargaku, tenge hartaku. Tadinya hartanya nasapa, tanya kekayaan, iya paling nasapa. Ummati, ini mana umatnya? Kita semua umatnya. Jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi almarhumah ini hanya membutuhkan doa-doa dari kita yang hadir. Ya, burematu acara ziarah kuburuna. Pihak keluarga datang ziarah kuburnya di Maros. Kalau mau ikut sunnah Nabi ziarah kubur, ziarah kuburnya Nabi itu jam 1 sampai jam 3 malam. Malam Jumat hujan rintik-rintik. Berani kata dia ji. Ya kan 5 tahun. Ya, ziarah kuburnya jam 1 sampai jam 3 malam Jumat hujan rintik-rintik. Tapi ada teori siman Nabi tadi.
Ini kau tete 10 na atau jam 4 sore. Karena ada sunnah Nabi yang bisa diikuti dan tidak bisa diikuti seperti tadi ziarah kuburnya Nabi jam 1 sampai jam 3 malam. Gak usah diikuti. Ya, ada lagi satu yang tidak bisa diikuti. Apa itu? Saya tanya ke ibu. Ibu, berapa istrinya Nabi? Yang di sini berapa? 11. Berapa? 11 9. Ya. Contoh. Pak Imam, ini. Bisa nggak beristri 9? Bisa. Ustaz Samsir, Dr. Samsir. Bisa nggak 11 istrinya? Bisa Ustaz. Ngomong-ngomong Ustaz ya. Ada Ibu Dharma di sini. Ada. Ya, Nabi Ibu Dharma bisa gitu, tapi tiap malam kau beli piring. Tiap malam pecah piring. Ya, jadi itulah ada sunnah Nabi yang bisa diikuti, ada yang tidak. Jamaah takziah dimuliakan oleh Allah. Jadi almarhumah ini hanya membutuhkan doa-doa dari kita seluruh yang hadir, utamanya keluarganya dan kita semua tetangganya. Mari kita bersama-sama sebagai tanda akhir takziah kita pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama membacakan Ummul Quran, sedekah. Ya, kita semua bersedekah. Iza mata ibnu Adam in kata amaluhu illa min salasa. Nariku mati anak cucu Adam. Engka telu amalak nade nangkap napetu. Ya nari itu yang pertama sadaqatun jariyah, sedekah itu. Merajik mas sedekah li suryalita. Siapa yang berbuat baik maka akan kembali kepadanya kebaikan. Nah, sahabat mereka tahu masih sedekah. Ya, masih sedekah. Contoh, ada ibu-ibu ya, kalau pas saya mak balanca, elok beli lasa 3 kilo lo nali, nah coba jolo setengah kilo apa beli? Tidak ada di sini, tidak ada. Ya, lisu matu walana, maka namanya nama kecil ya lasa 3 kilo beli. Kenapa kecil? Nah tadi manis, ya. Sekali nak pulang di rumahnya, nak kasih pulang itu lasa kan dipenjualkan. Nah bilang deng, tadi beli kalasa 3 kilo, kacci semua. Nah bilang deng, berapa nu beli? 3 kilo, kacci deng. Baik itu kau 3 kilo juga beli. Itu saya 1 mobil kacci semua. Di Palisua ini, iya. Besar lalu celenganya riolota, ibu lewat celengan dan kita lihat kita tanpa mengisi. Bawa kita becu, ya. Asal mereka tahu tu, bukan masuk pas sedena, pertama celenganya 300.000, aku tahu masa, makin mereka sumbang, jawab tu, mereka sumbang masa berdua taruh di internet pertama kemudian, ya. Jadi berbanyak sedekah, sedekah ini adalah amal ibadah yang tidak pernah terputus. Zaman ibnu Adam in kata amalu illa bisalata, dari kumate anak cucu Adam. Katelu amalak dari nangkau tertentu, salah satunya adalah sedekatun jariyah. Hari kulli sukimatu, engkau sedekah almarhumah berupa dos, ya, yang kita langsung pulang itulah sedekahnya. Amal ibadah yang langsung sampai adalah sedekah makanan. Untuk itu sebagai penutup pertemuan kita, marilah kita bersama-sama membacakan Ummul Quran atau suratul Al-Fatihah. Kita tunjukkan pahalanya kepada almarhumah Ibu Den Waru binti Denimpo. Semoga kiriman Al-Fatihah dapat melapangkan kuburnya, meluaskan kuburnya, dan seluruh amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hasilnya dan Rasul Pania almarhumah Den Waru binti Denimpo. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syukuran hamdan doa fi qawlika majidah ya rabbana lakal hamd
كما ينبغي جل سلطانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واغفرها. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة.